Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sulistewati dengan NIM 20055530007. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Audit Sumber Daya Manusia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Yang pertama, pengertian audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia adalah merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program SDM. Audit SDM menekankan penilaian evaluasi terhadap berbagai aktivitas SDM yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas SDM yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Selanjutnya, audit SDM membantu perusahaan meningkatkan kinerja atas pengelolaan SDM dengan cara yang pertama, menyediakan umpan balik nilai kontribusi SDM terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Yang kedua, menilai kualitas praktik, kebijakan, dan pengelolaan SDM. Yang ketiga, melaporkan keberadaan SDM saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Selanjutnya, menilai biaya dan manfaat praktik-praktik SDM, menilai hubungan SDM dengan manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya, merancang panduan untuk menentukan standar kinerja SDM. Yang terakhir, mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Tujuan audit sumber daya manusia. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit SDM yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit tersebut. Antara lain, yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi SDM. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Yang kelima atau yang terakhir, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM. Manfaat dari audit sumber daya manusia. Menurut Rifai, audit sumber daya manusia mengevaluasi aktivitas SDM yang digunakan dalam suatu perusahaan dan merupakan pengendalian kualitas keseluruhan yang mengevaluasi aktivitas SDM dalam suatu perusahaan. Menurut William B. Wender dan Kate Davis menyebutkan beberapa manfaat dari audit sumber daya manusia antara lain mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi, meningkatkan citra profesional Departemen SDM, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen SDM, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktek-praktek SDM,
menemukan masalah-masalah SDM yang krisis dalam bidang SDM, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM, menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. Selanjutnya, beberapa pendekatan audit SDM. Yang pertama, pendekatan komparatif. Tim audit sumber daya manusia membandingkan perusahaan atau divisi dengan perusahaan lainnya guna menyingkap bidang-bidang yang berkinerja buruk. Pendekatan ini lazimnya digunakan untuk membandingkan hasil-hasil dari aktivitas-aktivitas atau program sumber daya manusia spesifik. Pendekatan ini membantu mendeteksi bidang-bidang yang membutuhkan pembenaran. Yang kedua, pendekatan otoritas pihak luar. Tim audit sumber daya manusia bergantung pada keahlian-keahlian konsultan dari luar atau temuan-temuan riset yang dipublikasikan sebagai suatu standar terhadapnya aktivitas-aktivitas atau program sumber daya manusia dievaluasi. Konsultan ataupun temuan-temuan riset dapat membantu mendiagnosis penyebab masalah-masalah yang timbul. Yang ketiga, pendekatan statistikal. Dari catatan yang ada, tim audit sumber daya manusia menghasilkan standar-standar statistikal terhadapnya. Aktivitas-aktivitas dan program-program sumber daya manusia dievaluasi dengan standar matematis ini. Tim audit dapat menemukan kesalahan-kesalahan pada saat kesalahan-kesalahan tersebut masih kecil, berupa data yang dikumpulkan per tahun, metode kuantitatif seperti yang pertama regresi, atau memanfaatkan hubungan antara dua atau lebih variabel kuantitatif sehingga satu variabel dapat diprediksikan dari variabel lainnya. Yang kedua, korelasi atau mengukur tingkat asosiasi yang ada antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, diskriminan atau bisa diartikan sebagai mengidentifikasi faktor-faktor yang membedakan antara dua atau lebih kelompok dalam suatu populasi. Pendekatan kepatuhan. Dengan mengambil sampel elemen-elemen sistem informasi sumber daya manusia, tim audit mencari penyimpanan-penyimpanan dari berbagai peraturan, kebijakan, serta prosedur-prosedur perusahaan. Melalui upaya-upaya pencarian fakta, tim audit dapat menemukan apakah terdapat kepatuhan berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan. Pendekatan manajemen berdasarkan tujuan. Pada saat pendekatan manajemen berdasarkan tujuan digunakan terhadap bidang-bidang sumber daya manusia, tim audit dapat membandingkan hasil-hasil aktual dengan tujuan-tujuan yang dinyatakan. Bidang-bidang berkinerja buruk dapat dideteksi dan dilaporkan. Selanjutnya, review terhadap sistem pengendalian manajemen. Beberapa hal yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen di bidang sumber daya manusia yang perlu dicermati oleh auditor adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dari program atau aktivitas sumber daya manusia harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Yang kedua, kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang melaksanakan program atau aktivitas kualifikasi sumber daya manusia. Yang ketiga,
anggaran dari program itu sendiri. Yang keempat, pedoman kerja, persyaratan kualifikasi. Yang kelima, spesifikasi dan deskripsi pekerjaan. Yang keenam, standar kinerja program. Pendekatan audit sumber daya manusia. Ada 3 pendekatan dalam audit sumber daya manusia atau yang biasa disebut audit SDM, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Yang kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, menilai atau mengukur kinerja program. Ruang lingkup audit sumber daya manusia. Rekrutmen atau perolehan sumber daya manusia mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan. Pengelolaan atau pemberdayaan sumber daya manusia meliputi semua aktivitas pengelolaan sumber daya manusia setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja atau biasa disebut dengan PHK karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Program kerja audit sumber daya manusia. Program kerja audit atau cukup disebut dengan program audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus diikuti oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit. Berdasarkan tujuan dan tujuan audit yang ditetapkan. Program kerja audit ini membuat beberapa pertanyaan dan langkah kerja untuk memperoleh temuan audit. Sesuai dengan tahapan-tahapan audit, pada program kerja audit ini diuraikan program audit secara umum untuk keseluruhan proses SDM atau sumber daya manusia, mulai dari penerimaan karyawan sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Audit atas perolehan sumber daya manusia. Perencanaan SDM atau biasa disebut dengan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan penyediaan SDM untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Rencana SDM merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan, di mana rencana ini memastikan kebutuhan sumber daya manusia untuk mengimplementasikan strategi pencapaian tujuan perusahaan dapat terpenuhi dalam kapasitas atau biasa kuantitas dan kualifikasinya dan tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang terjadi, sehingga dapat memenuhi tuntutan perubahan tersebut yang tertuang dalam rencana strategis perusahaan. Audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan atau keandalan dirinya agar dipercaya oleh manajer dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan karir. Yang ketiga, penilaian kinerja. Yang keempat,
kompensasi dan balas jasa. Yang kelima, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang terakhir, kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, konsep pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia dalam istilah lain sering disebut dengan personal management atau resource administration. Beberapa istilah tersebut dalam bidang pendidikan merupakan salah satu substansi dari manajemen pendidikan untuk memperjelas konsep pengelolaan sumber daya manusia. Perlu kiranya penulis menampilkan beberapa pandangan dari para pakar sebagai berikut. Menurut Edwin B. Flitpo, tahun 1984 menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari penggandaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan atau sasaran program organisasi dan masyarakat. Selanjutnya, untuk yang A, tujuan sosial. Pengelolaan ini untuk memastikan dan bertanggung jawab secara sosial terhadap tantangan dan keperluan yang terjadi saat ini di masyarakat guna mengurangi efek negatif atau merugikan bagi organisasi atau perubahan yang akan timbul. Untuk selanjutnya, untuk tujuan organisasinya, tujuan ini mengelola dan memastikan adanya sumber daya manusia yang baik dengan cara menggunakan sasaran-sasaran formal yang disusun dalam mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi. Untuk tujuan fungsional, pengelolaan sumber daya manusia ini senantiasa untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kontribusi sumber daya manusia terhadap organisasi atau perusahaan. Untuk tujuan individunya sendiri, pengelolaan sumber daya manusia pada diri individu pada setiap anggota atau karyawan yang berguna dalam memberikan motivasi sehingga akan terciptanya kontribusi yang maksimal dalam melaksanakan kewajiban tugasnya dalam organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, proses pengelolaan sumber daya manusia. Proses pengelolaan sumber daya manusia dari setiap organisasi atau perusahaan itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi secara umum dalam proses yang dilakukan dari perencanaan sumber daya manusia, seperti halnya perekrutan, penandatanganan kontrak kerja, penempatan, pembinaan tenaga kerja, dan sebagainya tersebut dengan persyaratan tertentu. Yang pertama, terdapat perencanaan SDM, sumber daya manusia atau biasa sering disebut Human Resource Planning. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses manajemen di mana bertujuan dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia pada organisasi dari posisi yang diinginkan di masa mendatang dengan proses-proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajer sumber daya manusia dan manajer lini dalam menyelesaikan masalah pada organisasi yang terkait dengan manusia. Selanjutnya, penyediaan sumber daya manusia atau personal procurement. Menyediakan sumber daya manusia
merupakan segala sesuatu cara yang dilakukan dalam penyediaan sumber daya manusia dengan menentukan kriteria tertentu yang berguna dalam memenuhi kebutuhan suatu organisasi perubahan. Dalam penyediaan tenaga kerja biasanya dilakukan melalui beberapa seleksi, di antaranya seleksi administrasi, seleksi kualifikasi, seleksi sikap atau perilaku, dan penempatan dari tenaga kerja. Selanjutnya, terdapat pengembangan atau personal development. Dalam pengembangan tenaga kerja baru diakomodasi melalui program orientasi, organisasi, atau perusahaan. Bagi tenaga kerja lama, pembinaan dilakukan dengan metode on the job dan off the job yang dilakukan di dalam maupun di luar suatu organisasi perusahaan. Pemeliharaan atau personal maintenance. Tenaga kerja yang dipilih harus berasal dari sumber terbaik, kemudian memberikan program terbaik bagi perusahaan, maka perusahaan akan dapat berharap lebih ke tenaga kerja dalam memberikan kinerja terbaik untuk organisasi suatu perusahaan. Dan untuk proses selanjutnya adalah pemeliharaan tenaga kerja. Dari setiap tenaga kerja mempunyai motif background yang berbeda-beda. Biasanya pada perusahaan dalam hal melakukan pemeliharaan dilakukan dengan cara pemberian kompensasi dan benefit ke tenaga kerja tersebut. Kompensasi hal ini bisa berbentuk uang atau insentif tingkat yang berbeda sesuai dengan pekerjaannya. Sedangkan benefit berbentuk perhatian dari perusahaan seperti cuti yang bergaji dan asuransi kesehatan keselamatan kerja bagi tenaga kerja dan keluarganya. Selanjutnya, pemanfaatan atau biasa disebut personal utilization. Pada langkah ini merupakan upaya dalam melakukan pemeliharaan tenaga kerja agar selalu sejalan dengan rencana strategis suatu perusahaan. Program yang diberikan di antaranya adalah promosi jabatan, demosi penurunan tenaga kerja pada bagian lebih rendah dikarenakan adanya penurunan kualitas dalam bekerja. Transfer pemindahan tenaga kerja dengan harapan dapat meningkatkan produktivitasnya setelah mengalami proses transfer. Tujuan pengelolaan sumber daya manusia. Tujuan dari adanya pengelolaan atau manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan efektivitas dari karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya, sehingga diharapkan organisasi atau perusahaan tersebut akan mencapai tujuan utamanya. Di perusahaan, bagian yang menangani dari sumber daya manusia disebut dengan HRD, Human Resource Department. Sedangkan tujuan pengelolaan atau manajemen sumber daya manusia menurut Sedar Mayanti, penulis buku Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja tahun 2009, menyebutkan bahwa tujuan manajemen sumber daya manusia terdapat 4 tujuan, yaitu selanjutnya terdapat fungsi pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia pada dasarnya merupakan deskripsi dari administrasi atau manajemen pendidikan dengan mengidentifikasi fungsi-fungsinya. Sebagai suatu setting proses administrasi atau manajemen pendidikan yang didesain untuk saling berkaitan antara tujuan individu maupun organisasi. Bagi suatu organisasi, pengelolaan sumber daya manusia menyangkut keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk itu, seluruh komponen atau unsur yang ada di dalamnya, yaitu para pengelola dengan berbagai aktivitasnya, harus memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut penyusunan staf, penetapan program latihan jabatan, dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan jangka pendek dan jangka panjang dari suatu organisasi tersebut, khususnya yang menyangkut kesiapan sumber daya manusianya. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan karyawan. Di dalam audit pelatihan dan pengembangan karyawan, auditor harus mengerti benar mengenai yang pertama, tujuan pelatihan dan pengembangan, yang kedua, kriteria pelatihan, yang ketiga, materi dan prinsip pembelajaran, yang keempat, program aktual, yang kelima, output setelah pelatihan, yang keenam, evaluasi dan timbal balik karyawan. Perencanaan dan pengembangan karir. Tujuan perencanaan dan pengembangan karir untuk yang pertama, menyelaraskan strategi dan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Yang ketiga, mendukung keberagaman tenaga kerja. Yang keempat, menurunkan perputaran karyawan. Yang kelima, mendukung munculnya potensi karyawan. Yang keenam, meningkatkan perkembangan pribadi. Yang ketujuh, mengurangi ketergantungan karyawan terhadap pihak lain dalam pengembangan karirnya. Yang kedelapan, memuaskan kebutuhan karyawan. Yang kesembilan, membantu perencanaan tindakan afirmatif. Audit atas pengurangan sumber daya manusia. Beberapa alasan perusahaan dapat melakukan PHK. Yang pertama, melakukan mangkir atau pelanggaran maupun tindak pidana. Yang kedua, mengundurkan diri. Yang ketiga, terjadi perubahan struktur perusahaan. Yang keempat, perusahaan tutup atau pilot. Yang kelima, tenaga kerja masuk masa pensiun. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam program audit, hal-hal sebagai harus ada dalam audit penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, tujuan penilaian. Yang kedua, instrumen penilaian. Yang ketiga, petugas penilaian. Yang keempat, siapa yang dinilai. Yang kelima, standar penilaian. Yang ketujuh, pelatihan bagi penilaian. Yang kedelapan, umpan balik dan implikasi. Pemutusan hubungan kerja. Suatu langkah pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha karena suatu hal tertentu. Dalam pasal 1, angka 25 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusahanya. Berlaku bagi PHK yang terjadi di yang pertama, badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Yang kedua, milik perseorangan atau milik persekutuan, milik badan hukum. Yang ketiga, dimiliki oleh swasta maupun negara. Yang keempat, usaha-usaha sosial, usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Proses PHK. Pengusaha, pekerja, SP, dan pemerintah dengan segala upaya harus
mengusahakan agar PHK dihindari. Jika upaya telah dilakukan dan PHK tidak dapat dihindari, maka rencana PHK wajib dirundingkan antara pengusaha dengan pekerja. Apabila perundingan gagal, maka perusahaan hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja setelah mendapatkan penetapan dari LPPHI. Tahap perundingan wajib dilalui sebelum adanya pemohonan penetapan. Pemohonan penetapan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasannya. Penetapan diberikan apabila perundingan tidak membuahkan hasil dan tidak ada kesepakatan. PHK tanpa penetapan LPPHI terdiri dari 4. Yang pertama, pekerja masih dalam masa percobaan. Yang kedua, si pekerja mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atau kemauan sendiri tanpa ada indikasi intimidasi dari pengusaha. Yang ketiga, pekerja mencapai usia pensiun sesuai PK, PP, dan PKB peraturan perundang-undangan. Proses PHK massal. Upaya perbaikan pengusaha melalui efisiensi atau penghematan. Yang pertama, pengurangan shift. Yang kedua, membatasi kerja lembur. Yang ketiga, menghapuskan kerja lembur. Yang keempat, pengurangan jam kerja. Yang kelima, meningkatkan upaya efisiensi lain atau pensiun dini. Yang keenam, merumahkan pekerja secara bergiliran. Selanjutnya, prosedur PHK massal. Upaya perbaikan perusahaan melalui efisiensi atau penghematan. Yang pertama, mengurangi shift. Shift itu sendiri adalah suatu penetapan atau pergeseran jam kerja dari jam pada umumnya yang terjadi suatu kali dalam 24 jam selama satu hari kerja. Karyawan yang bekerja dengan sistem shift memiliki kewajiban untuk bekerja pada waktu yang telah ditentukan. Misalnya shift pagi, shift malam, atau shift bergilir. Yang kedua, membatasi kerja lembur. Bagaimana pengaturan mengenai pembatasan perusahaan jumlah waktu lembur karyawan? Waktu lembur bagi pekerja maksimal hanya mencapai 14 jam dalam satu minggu. Waktu lembur kerja bagi karyawan boleh dilakukan maksimal 3 jam dalam satu hari. Jadi tidak lebih dari 3 jam dalam satu hari. Selanjutnya, menghapuskan kerja lembur. Yang keempat, pengurangan jam kerja. Yang kelima, meningkatkan upaya efisiensi lain atau pensiun dini. Cara meningkatkan efisiensi perusahaan, untuk yang pertama, menjaga komunikasi antar karyawan. Yang kedua, menggunakan program manajemen karyawan. Yang ketiga, mengurangi pekerja yang tidak memberikan dampak signifikan untuk perusahaan. Yang keempat, melakukan digitalisasi pada beberapa bidang. Efisiensi itu sendiri biasanya merupakan penggunaan sumber daya seperti biaya, waktu, dan usaha atau tenaga untuk mencapai tujuan dalam melakukan kegiatan. Efisien merupakan kemampuan untuk mengimplementasikan suatu kegiatan atas usaha dengan mengeluarkan output sedikit uang, waktu, dan tenaga untuk mencapai hasil atau target yang maksimal. Manfaat dari efisiensi itu sendiri adalah mengurangi atau melakukan penghematan sumber daya dalam melakukan suatu kegiatan, memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin sehingga tidak ada yang terbuang secara percuma, mencapai suatu tujuan atau hasil yang sesuai dengan rencana atau harapan. Selanjutnya ada cara meningkatkan
efektivitas dan efisiensi perusahaan. Yang pertama, mempromosikan kultur terbuka, diakui atau tidak, masih banyak perusahaan yang menggunakan budaya eksklusivitas. Yang kedua, membagi pekerjaan. Yang ketiga, membuat analisis proses karyawan. Yang keempat, menggunakan sistem satu pintu. Yang kelima, mengukur target. Selanjutnya, yang keenam, merumahkan pekerja secara bergiliran. Yang dimaksud dengan merumahkan karyawan atau pekerja berdasarkan ketentuan, tindakan merumahkan pekerja ialah upaya perusahaan yang sedang dalam kondisi kesulitan untuk mencegah terjadinya PHK. Dalam artian bahwa pekerja tersebut tetap dipertahankan sebagai pekerja. Selanjutnya, untuk hak karyawan yang dirumahkan, karena pekerja yang dirumahkan masih berstatus sebagai pekerja dan masih terkait hubungan kerja, maka pekerja tersebut tetap berhak atas hak-haknya sebagai pekerja, termasuk salah satunya yaitu upah. Jika perusahaan tidak memenuhi hak karyawan, sanksi yang diberikan dapat berupa hukum pidana, penjara, atau denda hingga ratusan juta. Namun tentunya sebelum pengusaha dikenakan sanksi, sebaiknya ada upaya perundingan terlebih dahulu antara pekerja dan si pengusaha. Selanjutnya, perusahaan tidak dapat melakukan PHK secara sepihak kepada karyawan dikarenakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa penetapan PHK harus berdasarkan perundingan dan persetujuan antara pemberi kerja, pengusaha atau perusahaan, dan karyawan atau pekerja. Selanjutnya, dilakukan pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, dilakukan perundingan dan menjelaskan pada si pekerja atau pekerja mengenai alasan PHK atau pemberhentian. Yang kedua, bersama SP merumuskan jumlah dan kriteria pekerja yang akan di PHK. Yang ketiga, merundingkan persyaratan secara terbuka dan dilandasi itikat baik. Yang keempat, dilakukan sosialisasi untuk dapat diketahui seluruh pekerja sebagai dasar diterima atau tidaknya syarat-syarat tersebut. Yang kelima, bila sudah ada persetujuan, ditetapkan prioritas pelaksanaan PHK secara bertahap. Yang keenam, pada saat penyelesaian PHK dibuat persetujuan bersama berisi besaran pesangon dan lain-lain atau hak pekerja. Yang ketujuh, setelah proses dilalui, dilakukan rekapitulasi untuk dasar pengajuan izin PHK. Untuk hak pekerja yang di PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang pergantian hak. Uang pesangon biasanya pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja akibat adanya PHK. Uang penghargaan masa kerja, uang jasa sebagai penghargaan pengusaha kepada pekerja yang dikaitkan dengan lamanya masa kerja. Untuk uang pergantian hak, cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja, penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang memenuhi syarat. Hal lain yang ditetapkan dalam PK, PP, dan PKB. Setelah 6 bulan, pengusaha dapat melakukan PHK tanpa penetapan LPPHI. Jika sebelum 6 bulan, putusan hakim adalah tidak bersalah, pekerja wajib dipekerjakan kembali.
Pekerja melakukan pelanggaran PK, PB, atau PKB biasanya diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Haknya adalah 1 kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pergantian hak. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.